Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita hari ini ketemu di bab yang keenam ya, pertemuan keenam di mata kuliah Manajemen Strategik. Oke, kita akan masuk ke variasi strategi, kita akan masuk ke contoh kasus atau studi kasus. Yang akan kita bahas hari ini adalah PT Anggada Putra Rekso Mulia atau Grup Rekso yang nantinya akan membawahi Sinar Sosro atau eh, kalian mungkin kenal teh botol Sosro ya, itu adalah salah satu produknya dan juga PT Gunung Slamet. Oke, sebetulnya nanti kita akan bahas lebih banyak lagi anak perusahaan dari Anggada Rekso, tetapi kita eh, akan lebih fokus kepada PT Sinar Sosro. Nah, awalnya Sinar Sosro dan GS itu Gunung Slamet ya, berdiri sendiri-sendiri. Tetapi lalu muncul APRM atau Anggada Putro Rekso Mulia atau dikenal juga sebagai Grup Rekso yang nantinya akan menjadi induk dari kedua perusahaan ini atau bahkan lebih dari anak perusahaan yang nantinya ada di bawah Grup Rekso. Nah, perusahaan induk dapat diartikan sebagai pemimpin dari suatu grup perusahaan. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, pengendalian anak perusahaan agar seluruh tujuan awal terbentuknya holding company dapat tercapai oleh semua perusahaan. Eh, untuk GR sendiri atau grup Rekso sendiri ini adalah jenis dari operating holding company. Nanti apa itu operating holding company kita akan bahas sedikit. Kemudian proses terbentuknya dari operating holding company dari PT Grup Rekso ini juga termasuk kategori terprogram atau direncanakan sejak awal pendirian. Oke, kita akan bahas sekilas mengenai holding company. Suatu bisnis yang berkembang dengan baik itu dapat melebarkan usahanya ya dengan memiliki anak perusahaan. Semakin bertambah anak perusahaan menjadikan kesemuanya itu bisa membentuk suatu grup dengan satu perusahaan utama yang memimpin yang disebut dengan perusahaan induk atau holding company. Ternyata ada dua jenis perusahaan induk yang ada dalam dunia bisnis. Yang pertama, investment holding company dan yang kedua adalah operating holding company. Apa yang dimaksud dengan investment holding company? Yaitu perusahaan induk yang kepemilikan sahamnya di anak perusahaannya itu hanya sebatas untuk investasi. Karena itu, perusahaan induk jarang sekali ikut campur dalam pengelolaan anak perusahaan. Jadi hanya investasinya saja. Sedangkan jenis yang kedua yaitu operating holding company, perusahaan induk ikut mengawasi pengambilan keputusan di anak perusahaannya. Ini bisa dengan banyak cara ya. Salah satunya ada hak veto yang artinya jika perusahaan induk merupakan pemegang saham mayoritas di anak perusahaan dan komposisi kepemilikan saham di anak perusahaan memungkinkan perusahaan induk untuk selalu memenuhi quorum rapat umum pemegang saham atau RUPS. Cara lainnya selain pakai hak veto atau di rapat umum pemegang saham itu juga lebih ke daily ya dengan keanggotaan direksi atau dewan komisaris itu berarti perusahaan induknya si yang utama itu mengutus perwakilannya orang yang dipercaya oleh grup Rekso di kasus ini adalah grup Rekso ya untuk menjadi direktur atau komisaris di anak perusahaannya. Jadi sehingga nantinya dapat sarana pengawasan dan pengendalian penuh dari atas anak perusahaan. Nanti kita akan sampai ke slide yang akan menjelaskan mana dan siapa saja orang-orang yang dipercaya oleh grup Rekso. Dalam kasus ini kita sedang membahas grup Rekso, mana saja yang diberikan kepercayaan untuk menghandle anak perusahaan di bawah grup Rekso.
Nanti akan saya sampaikan siapa-siapanya. Tungguin aja dulu ya. Sabar dulu. Sekarang kita akan bahas lagi tentang proses terjadinya holding company. Jadi kalau holding company itu nggak ujuk-ujuk ya. Ada 3 macam. Ada 3 macam proses terjadinya holding company. Yang pertama ada proses residu. Proses residu itu adalah proses pemisahan sebuah perusahaan dari perusahaan lainnya karena terjadinya pemecahan sektor usaha yang dijalankan. Jadi nanti perusahaan yang terpisah ini akan menjadi perusahaan yang mandiri, sedangkan sisanya atau residunya itu nantinya akan menjadi holding. Perusahaan yang menjadi holding akan menjadi pemegang saham perusahaan pecahannya. Oke? Jadi terpecah kalau ini ya, awalnya satu. Sedangkan kalau yang proses kedua adalah proses prosedural penuh. Jadi perusahaan induk merupakan perusahaan independen dan bukan dari pemesahan yang terjadi dari perusahaan. Kalau yang pertama tadi kan satu perusahaan terpecah menjadi 2. Ya, kalau yang kedua ini memang perusahaannya memang independen, bukan hasil dari pecahan. Nah, ini adalah alternatif dari proses yang pertama jika perusahaan tidak membutuhkan banyak pemisahan. Ini mah udah ada gitu, ada 2 aja gitu. Sedangkan kalau yang ketiga, proses terprogram, yaitu merencanakan dari awal pembentukan bisnis ini. Jadi pada saat mereka merintis sebuah usaha, perusahaan tersebut itu sudah diprogram akan menjadi holding company. Kemudian perusahaan itu nantinya bisa bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membentuk perusahaan-perusahaan baru. Nah, di dalam kasus ini kita sedang membahas grup Rekso. Grup Rekso ini adalah termasuk ke kategori program proses yang terprogram. Karena apa? Karena sudah ada dulu perusahaan PT Sosro, kemudian PT Gunung Selamatnya dulu, kemudian barulah diprogram, oke, sepertinya ini harus ada perusahaan induk nih yang nantinya akan membawahi 2. Awalnya kan 2 ya, nanti kesananya jadi banyak. Nah, awal-awal itu mereka hanya membawahi 2 ini, maka muncullah APRM ini atau disebut juga dengan grup Rekso. Maka memang pada saat kemunculan grup Rekso ini sudah diprogram dari awal pembentukan. Paham ya teman-teman ya? Bisa membedakan mana yang termasuknya proses residu, mana yang prosedural penuh, dan mana yang terprogram. Untuk kasus kita yang sedang kita bahas di dalam materi kita kali ini adalah grup Rekso sudah termasuk ke kategori proses terprogram. Karena sudah ada dulu anak perusahaannya, sudah ada dulu grup Sosro, sudah ada dulu Gunung Selamat. Baru muncullah APRM. Oke? Oke, untuk contoh lainnya, contoh holding company itu ada PT Semen Indonesia, itu adalah merupakan BUMN, itu ternyata menaungi beberapa perusahaan. Contohnya adalah PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan juga Semen Tonasa. Holding company-nya adalah Semen Indonesia. Contoh lain adalah PT Pupuk Indonesia yang menaungi PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, apa itu yang dimaksud dengan holding company. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang holding company-nya dari grup Rekso. Nah, sekarang ini anak perusahaannya. Eh, dari PT Sinar Sosro dan PT Gunung Slamet. Ternyata setelah itu muncullah berbagai macam perusahaan. Ada yang nanti related dengan produk awalnya yaitu teh, ada juga yang memang lintas. Ini nanti akan ada kaitannya dengan strategi yang akan kita bahas. Strategi korporasi apa yang digunakan oleh grup Rekso hingga membuat perusahaan-perusahaan di bawahnya itu bisa variatif. Ada yang memang sejalan dengan produk tehnya, ada yang berbeda tapi masih berkaitan, tetapi ada juga yang sangat berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan teh.
Oke, kita lihat di sini ada PT Sosro. PT Sosro ini produknya adalah minuman ya, biasanya minuman kemasan. Ada teh Sosro, fruity, esti, country choice. Ini ada jus-jus. Kemudian ada Tabs, yaitu teh yang punya soda. Kemudian ada air mineral, ada Joy Tea, Happy Juice, Xianlu, Kresno, dan lain-lain. Sedangkan PT Gunung Slamet itu konsentrasinya di teh seduh dan teh celup. Kalau teh sosro konsentrasinya minumannya ya, sudah dalam kemasan. Sedangkan kalau Gunung Slamet itu lebih konvensional, jadi lebih ke teh seduh dan celupnya. Kemudian di sini ada banyak sekali PT-PT lain, ada yang bergerak di kemasan atau pengemasan packaging, ada di hotel, properti, kemudian ada agribisnis, ada waralaba McDonald, kemudian ada kecantikan dan kebugaran, juga ada perkebunan. Ini nanti akan related sekali dengan strategi-strategi apa saja yang sudah diambil oleh grup Rexel. Oke, kita akan lanjutkan di materi part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.